Saya sudah bikin edaran, kalau ada rapat Pemda 30 menit sebelum waktu sholat sudah tutup rapat. Tidak usah lagi itu, Allahu Akbar, kita berhenti dulu. Begitu selesai lanjut. Kalau ada yang begitu kepala dinas saya dengar, hari itu demi Allah saya berhentikan jadi kepala dinas. Tuh. Tolong ini diperhatikan. Bapak Ibu, apa saya bicara? Sudah pernah saya bikin ini. Gubernur Pak Longki sering ke Morowali. Begitu mau habis waktu saya bilang sama Pak Longki, Pak, Bapak mohon izin. Kita harus berhenti rapat. Karena azan sudah mau berkumandang. Bubar. Kalau belum selesai, sambung lagi. Pak Jokowi, Pak Presiden, tahun 2015. Beliau tinggal 20 menit lagi sambutan, sudah masuk waktu. Saya kasih tahu ajudan, Pak mohon maaf, di Morowali berlaku. Begitu waktu sholat azan berkumandang, semua kegiatan tutup. Dilapor sama Presiden, Pak Presiden bilang, kalau begitu programnya Pak Bupati, saya ikut. Cukup 10 menit saya pidato. Nah, Presiden saja bisa dibikin begitu, apalagi cuma kita pegawai ini. Terus ada yang bilang sama saya, Pak, tidak boleh main paksa begitu. Jadi saya bilang dulu sama pegawai Morowali, saya ini diamanahkan Allah jadi pemimpin. Waktunya cuma 5 tahun. Jadi kalau saya ditanya oleh Allah nanti di hari kemudian, apa yang kau bikin waktu kau jadi bupati? Waktu kau jadi gubernur? Biar urus sholat saja kau tidak bisa. Maka mohon maaf, saya bilang, kalau ada yang tidak setuju dengan program ini, cari bupati lain selain saya. Artinya pindah dari sini. Tapi kan ini bukan program tidak baik, ini program bagus. Ini mendidik kita disiplin. Morowali itu jadi besar itu karena ini. Kenapa? 2007 sampai 2012 saya jadi bupati belum jalan ini program. Itu Morowali paling susah ya. Bapak-bapak tahu kan, ibu-ibu, Bangka, Bengko, Bongko baru tiba di Bungku. Dulu ya. Siapa orang Bungku di sini? Coba angkat tangan. Nah, betul tidak saya bilang ini, Pak Kadis yang pernah ke sana? Sekarang coba lihat. Masih begitu kah Morowali? Tidak begitu. Penerbangan paling ramai hari ini di semua kabupaten adalah Morowali. Siapa yang bikin itu? Itu tadi. Kita mulai dari sini, salat berjamaah, insya Allah. Saya dapat gelar S3 saya itu meneliti ini salat berjamaah. Sekalipun saya bukan tamatan IAIN. Saya alumni pemerintahan, saya teliti itu. Sejauh mana pengaruh kepemimpinan religius itu dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Saya cerita sedikit. Di dalam buku Reinventing Government, karangan David Osborne, itu disebutkan tugas pemerintah itu cuma 2. Prosperity, security. Mensejahterakan rakyatnya dan membuat rakyatnya aman. Tapi ternyata di Al-Quran itu disebut. Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembah aku di rumahku, saya kasih kamu 2 jaminan. Saya sejahterakan hidupmu, saya hilangkan rasa laparmu, dan saya jamin keamananmu. Saya hilangkan rasa takutmu. Jadi kita mulai dari Pemprov ini ya. Ya. Jadi nanti kalau ada azan berkumandang, tutup itu biar baru setengah. Bukan ini, bukan politik. Bukan politis ini. Semua orang sudah sholat. Tapi alangkah baiknya kalau kita memulai sultan berjamaah ini dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Orang bilang hidayah itu kalau mau ditunggu datang, tidak akan pernah datang. Kecuali dipaksakan. Jadi kalau tidak bisa ada orang paksa kita, maka paksalah dirimu sendiri sehingga hidayah itu datang kepada kita. Dakwah semampumu.